Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Summa amma ba'du, ikhwani al-kiram rahimani wa rahimakumullah. Menanggapi beberapa WA yang masuk ke ana tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa atau kasus-kasus yang terjadi di negeri kita tercinta ini, saya ingin menanggapi dengan saya membacakan buat kita semua, yaitu kitab Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah lil Allamah Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi, yaitu Syarah Aqidah Tahawiyah yang ditulis oleh Al-Allamah Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi, yang dikumpulkan dan dimurajaah, dibaca ulang oleh sekumpulan oleh para ulama, jama'atu minal ulama, wa kharraja ahadisaha atau ahadisahu Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Nah, dalam kitab ini ikhwas sekalian, pada halaman 379 saya bacakan, mudah-mudahan bisa kita pahami, dan akan saya bacakan apa adanya ikhwas sekalian, dan saya akan terjemahkan menurut kemampuan saya. Qauluhu wala naral khuruja ala a'immatina wa wulati umurina wa in jaru wala nad'u alaihim wala nanza'u yadan min ta'atihim wa nara ta'atahum min ta'atillahi azza wa jalla faridatun ma lam ya'muru bi ma'siyatin wa nad'u lahum bis salahi wal mu'afati. Artinya, dan kami berpendapat bahwa tidak boleh keluar memberontak kepada imam-imam kita dan pemerintah-pemerintah kita, meskipun mereka berbuat zalim, meskipun mereka berlaku sewenang-wenang. Wala nad'u alaihim, dan kita tidak mendoakan atau melaknat mereka, mendoakan keburukan atas mereka. Wala nanza'u yadan min ta'atihim, dan kami berpendapat tidak akan melepaskan tangan kami. Maksudnya di sini melepaskan dari ketaatan, jadi tidak melepaskan tangan kami dari ketaatan pada mereka. Wa nara ta'atahum min ta'atillahi azza wa jalla faridatun, bahkan kami berpendapat mentaati mereka adalah termasuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan suatu kewajiban. Malam ya'muru bi maksiatin, selama mereka tidak memerintahkan untuk berbuat maksiat. Wa nad'u lahum bis salahi wal mu'afah, dan kami mendoakan mereka dengan kebaikan dan keselamatan. Syarhun, jadi syarahnya, qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Surah An-Nisa ayat yang ke-59. Wa fis sahih anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man ata'ani faqad ata'a Allah wa man asani faqad asallah
Wa may yuti'il amira faqad ata'ani wa may ya'sil amira faqad asani. Artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul-Nya, wa ulil amri minkum, dan kepada pemerintah kalian, ulil amri di antara kalian. Di dalam kitab As-Sahih anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau berkata, barang siapa yang taat kepadaku, maka sungguh dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang mendurhakaiku, maka sungguh dia telah mendurhakai Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang taat kepada pemerintah, kepada amir, faqad ata'ani, dan sungguh dia telah taat kepadaku. Wa may ya'sil amira, barang siapa yang durhaka kepada amir atau pemimpin, faqad asani, sungguh dia telah mendurhakaiku. Hadis ini hadis sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah. Kemudian hadis berikutnya, an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala, inna khalili awsani an asma'a wa ati'a wa in kana 'abdan habasyian muzda'ul atraf. Dari Abu Dzar, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, sesungguhnya kekasihku, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ausani, berwasiat kepadaku untuk an asma' wa ati', agar aku mendengar dan taat, wa in kana abdan habasyian, meskipun yang memerintahkanku atau seorang pemimpinku adalah seorang budak hamba dari Habasyah yang tangannya terputus atau perawakannya tidak sempurna. Wa indal Bukhari, dan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, walau lihabasyin kana ra'suhu zabibah. Dalam hadis yang riwayat Imam Bukhari, walaupun pemimpin itu adalah seorang budak hamba sahaya dari Habasyah, dari Ethiopia, yang budak hitam, ka'anna ra'suhu zabibah, seolah-olah jadi rambut itu seperti anggur yang kering, seperti kismis. Wa fi sahihain aidan, di dalam kitab As-Sahihain, hadis Sahihain Imam Bukhari Imam Muslim juga, alal mar'il muslimi as-sam'u wa ta'atu fima ahabba wa kariha illa ayyumara bi ma'siyatin fa in umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'ata. Menjadi kewajiban atas setiap muslim, atas orang-orang muslim, setiap orang muslim, untuk mendengar dan taat fima ahabba wa kariha, pada apa saja yang diperintah itu, apakah dia sukai atau dia benci, kecuali ayyumara bi maksiatin, kecuali dia diperintah untuk berlaku bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Fa in umira bi maksiatin, maka apabila seorang muslim diperintahkan untuk melakukan kemaksiatan terhadap Allah dan Rasulnya, melanggar perintah Allah dan Rasulnya, fala sam'a wala ta'ah, maka tidak didengar dan tidak ditaati. Apabila diperintah kita untuk melakukan kemaksiatan, maka kita tidak mendengarkan dan tidak kita mentaatinya. Wa an Huzaifah bin Yaman qala kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'aluhu anil syarri makhafata ayyudrikani. Dari Huzaifah bin Yaman, dia berkata bahwasanya manusia bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kebaikan, sedangkan saya bertanya kepada Rasulullah SAW tentang keburukan. Karena aku takut keburukan itu akan mendatangi diriku atau akan menimpaku. Fakultu, maka aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin, faja'anallahu bihadal khair, fahal ba'da hadal khairi min syarrin? Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami dahulu berada dalam keadaan jahiliyah, di masa-masa jahiliyah dan keburukan.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala datang kepada kami dengan kebaikan ini, yaitu dengan diutusnya Rasulullah SAW membawa Al-Quran dan As-Sunnah. Fahal ba'da hadzal khairu min syarrin? Apakah setelah kebaikan ini ada keburukan-keburukan? Qala na'am. Rasulullah menjawab, iya. Fakultu, maka aku bertanya, hal ba'da dzalika syarri min khairin? Aku pun bertanya kembali, maka apakah setelah keburukan itu ada kebaikan? Qala na'am. Rasulullah menjawab, iya. Wa fihi dakhanun, tetapi di dalamnya ada dakhanun, ada kabut, ada kekaburan, ada kesamaran, ada syubhat. Qala qultu wa ma dakhanuhu? Huzaifah berkata, maka aku bertanya, apakah kekaburan itu wahai Rasulullah? Apakah ad-dukhan di situ? Apakah kekaburan di situ wahai Rasulullah? Apakah kekeruhan itu ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, qaumun yusannuna bi ghairi sunnati, suatu kaum yang mengamalkan satu sunnah yang bukan termasuk dari sunnahku. Wa yahduna bi ghairi hadi, dan memberikan petunjuk dari selain dari petunjukku. Jadi bukan petunjuk yang berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ta'rifu minhum wa tunkir, kalian kenal mereka dan kalian ingkari. Qultu, aku pun bertanya kepada Rasulullah, hal ba'da dzalikal khairi min syarrin? Na'am. Apakah setelah kebaikan itu ada juga keburukan, ada keburukannya? Apakah setelah kebaikan itu ada keburukan? Rasulullah menjawab, na'am. Rasulullah menjawab, iya. Du'atun ala abwabi jahannam. Para da'i, du'atun, para penyeru, para da'i yang menyeru kepada pintu-pintu neraka jahannam. Nas'alullah sallallahu. Man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha. Barang siapa yang menjawab seruan mereka, dakwah mereka, maka mereka akan melemparkan mereka ke dalam neraka jahannam. Fakultu ya Rasulullah sifhum lana. Kemudian aku berkata, kata Huzaifah, wahai Rasulullah, sebutkan sifat-sifat mereka kepada kami. Rasulullah menjawab, qala na'am. Baiklah. Rasulullah menjawab, iya. Qaumun min jildatina yatakallamuna bi alsinatina. Mereka adalah kaum yang berasal dari sama kulitnya dengan kulit kita. Jadi sama bangsa dengan bangsa kita. Wa yatakallamuna bi alsinatina, dan mereka berkata-kata dengan bahasa kita, maksudnya dengan bahasa Arab. Qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fama taro idza adrakani dzalik? Aku pun bertanya, wahai Rasulullah, maka bagaimana pendapatmu jika hal itu mendatangiku atau aku dapatkan hal yang demikian? Rasulullah menjawab, talzim au talzamu jama'atal muslimina wa imamihim wa imamahum. Hendaklah engkau beriltizam kepada jamaah kaum muslimin dan imam-imam mereka. Fakultu, aku pun bertanya lagi, fa illam yakun lahum jama'atun wala imamum? Apabila aku bertanya lagi, apabila mereka tidak memiliki jamaah dan juga tidak memiliki seorang imam? Qala, Rasulullah menjawab, fa'tazil tilkal firqa kullaha. Maka tinggalkanlah semua firqah itu semuanya, walau anta adda ala asli syajaratin, walaupun engkau menggigit pokok pangkal pohon, hatta yudrikakal mautu wa anta ala dalika, sampai sehingga engkau didatangi oleh kematian, sehingga engkau mati, didatangi kematian dan engkau dalam keadaan yang demikian. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir. Barang siapa yang melihat dari amirnya, dari pemimpinnya, sesuatu yang dia benci, maka hendaklah dia bersabar. Falyasbir fa innahu man faraqal jama'ata shibran famata
famitatuhu jahiliyah. Maka barang siapa yang memisahkan diri dari jamaah, jamaah kaum muslimin dengan sejengkal saja, famata, kemudian dia mati, maka dia mati seperti kematian jahiliyah. Wa fi riwayatin yang lain, faqad khala'a ribqatal islami min unukihi. Dan yang lain, jadi faman fa innahu man faraqal jamaah shibran famata faqad khala'a ribqatal islam min unukihi. Maka barang siapa yang memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin walaupun sejengkal, kemudian dia meninggal atau dia meninggalkan atau memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin walaupun sejengkal, maka sungguh dia telah mencabut, tercerabut ya pada dirinya ikatan Islam ini dari lehernya. Maka sungguh dia telah mencabut atau telah lepas darinya ikatan Islam ini dari lehernya. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza buyi'al khalifataini faqtulul akhira minhuma. Apabila dibaiat dua khalifah, faqtulul akhira minhuma, apabila ada dua khalifah yang dibaiat, maka Rasulullah memerintahkan, maka bunuhlah yang terakhir dari keduanya. Wa an Auf bin Malik, dari sahabat Auf bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dia berkata, khiyaru a'immatikumul ladzi tuhibbunahu wa yuhibbunakum wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum, wa syiraru a'immatikumul ladzi tubghidunahum wa yubghidunakum wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Faqulna ya Rasulullah afala nunabidhum bisayf inda dzalik? Qala la ma aqamu fikum as-shalah illa man waliya alaihi walin fara'ahu ya'ti syai'an min maksiatillah falyakrah ma ya'ti min maksiatillah wala yanzi'anna yadan min ta'atihi. Dari sahabat Auf bin Malik radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baiknya pemimpin kalian adalah yang kalian mencintai mereka dan mereka pun mencintai kalian. Mereka mendoakan kebaikan buat kalian dan kalian mendoakan kebaikan bagi mereka dan mereka pun mendoakan kebaikan bagi kalian. Dan seburuk-buruknya pemimpin kalian adalah yang kalian membenci mereka, kalian murka terhadap mereka dan mereka pun murka atau membenci, marah kepada kalian. Kalian juga mendoakan laknat atas mereka dan mereka mendoakan laknat atas kalian. Fakulna, maka kami bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afala nunabidhum bisayf inda dzalika? Wahai Rasulullah, tidakkah kami menghunuskan pedang untuk melawan mereka? Apakah ya Rasulullah, tidakkah kami melawan mereka dan menghunuskan pedang tatkala terjadi yang demikian? Rasulullah menjawab, la, tidak, jangan. Ma aqamu fikum as-shalah, selama mereka mendirikan salat bersama kalian. Illa man waliya alaihi walin, kecuali ala man waliya alaihi walin, ketahuilah barang siapa yang dia dipimpin oleh seorang pemimpin, fara'ahu ya'ti syai'an min maksiatillah, dan dia melihat pemimpin tersebut melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya'ti syai'an min maksiatillah, melakukan sesuatu perbuatan yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, falyakrah ma ya'ti min maksiatillah, maka adalah dia benci
dari kemaksiatan yang dia lakukan, kemaksiatan yang dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yanzi'anna yadan min ta'atihi. Jangan sekali-kali, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan sekali-kali kalian melepaskan ketaatan kepadanya, melepaskan tangan kalian dari ketaatan kepadanya. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim dan selainnya dan dikeluarkan oleh Syekh Muhammad Nasir Al-Albani dalam kitab As-Sahihah, ya, yaitu pada nomor 907. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Saya membacakan di sini, faqad dallal kitabu was sunnatu ala wujubi ta'ati ulil amri ma lam ya'muru bi maksiatin. Disyarah oleh ulama di sini, ikhwas sekalian, Alkitab dan As-Sunnah telah menunjukkan atas wajibnya kita mentaati pemerintah malam ya'muru bimaksiatin, selama mereka tidak memerintahkan kita untuk bermaksiat, melakukan kemaksiatan. Fata'amal qaulahu ta'ala, maka mari kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala, atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum, surat An-Nisa ayat 59. Kaifa qala. Nah, di sini bagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menjelaskan, mengatakan wa atiur rasul, walam yakul wa atiu ulil amri minkum, dengan tanda tanya. Bagaimana di sini? Coba kita perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 59 mengatakan wa atiur rasul, dan taatilah rasulnya. Tidak dikatakan wa atiu ulil amri minkum. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berfirman, atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Allah hanya mengulang perintah untuk taat ini, taatlah kalian kepada rasulnya. Walam yakul wa atiu ulil amri minkum. Nah, kenapa sampai dikatakan begini? Apa rahasianya, ikhwas kalian? Lianna ulil amri la yufriduna bit ta'ah. Karena ulil amri itu tidak disendirikan dalam ketaatan. Bal yuta'una fima huwa ta'atun lillahi wali rasulihi. Bahkan pemerintah itu ditaati pada apa-apa yang merupakan ketaatan kita kepada Allah dan ketaatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila perintahnya itu sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, maka kita taati. Maka di sini, ikhwas kalian, ana ulangi, kenapa di dalam bentuk pertanyaan kaifa qala, kenapa di sini, apa rahasianya kita diperintahkan wa ati'u rasul walam yakul wa ati'u ulil amri minkum, dan tidak dikatakan dan taatilah kepada ulil amri di antara kalian, perintah kalian. Karena apa? Lianna ulil amri la yufriduna bit ta'ah. Karena ulil amri itu tidak ditaati, ulil amri itu tidak ditaati, tidak dikesendirikan dalam ketaatan, tetapi dikaitkan selama perintah itu adalah ketaatan pada Rasulnya, maka kita taati. Tetapi kalau diperintahkan kita dan bermaksiat kepada Allah, maka tidak kita taati. Nah, di sini katakan bal yuta'una fima huwa ta'atun lillahi ta'atullahi wa li rasulihi, ta'atun lillahi wa ta'atullahi wa rasulihi. Bahkan pemerintah itu ditaati pada apa-apa dalam ketaatan kita kepada Allah dan ketaati pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa a'adal fi'la ma'ar rasul li'anna mayuti'ir rasula faqad ata'allah. Nah, di sini diulangi perintah untuk taat kepada Rasul tadi, ya. Wa a'adal fi'la ma'ar rasul, dan perintah untuk taat tadi dengan Rasul. Karena apa? Li'anna mayyuti'ir rasula, karena barang siapa yang taat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad ata'allah, maka sungguh dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innar rasul, karena sesungguhnya Rasul la ya'muru bi ghairi ta'atillah, tidak akan memerintahkan selain dari ketaatan kita agar kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bal huwa ma'sumun fi dzalik. Bahkan Rasulullah SAW terpelihara dari hal yang demikian. Maksudnya terpelihara dari memerintahkan kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan semua perintah Rasul adalah dalam kita ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma ulul amri wa amma waliul amri faqad ya'muru bi ghairi taatillah. Dan adapun pemerintah, maka dia terkadang memerintahkan kita dalam bukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala yuta'u illa fima huwa ta'atun lillahi wa rasulih. Maka pemerintah itu tidak ditaati kecuali dalam hal-hal, dalam perkara-perkara yang di situ mengandung ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amma luzumu ta'atihim wa in jaru fa innahu yatarattabu 'alal khuruj min ta'atihim minal mafasidi adha'afa ma yasulu min jurihim. Nah, sini coba ikhwan perhatikan. Adapun kita taat kepada mereka, taat kepada pemerintah, wa in jaru, meskipun mereka itu jahat, meskipun mereka itu berbuat zalim, meskipun mereka itu berbuat sewenang-wenang, fali annahu, karena apa? Karena sesungguhnya dengan kita keluar, fali annahu yatarattabu 'alal khuruj min ta'atihim. Karena apa? Dengan kita keluar memberontak dari ketaatan kepada pemerintah akan mengakibatkan kerusakan-kerusakan yang berlipat-lipat ganda dari apa yang kita dapatkan dari kesewenang-wenangan mereka. Dan ini waqi' ya ikhwah sekalian. Sudah banyak sekali terjadi. Kita lihat dalam pengalaman kita selama ini. Dan kita lihat kalau kita keluar dari ketaatan pemerintah, maka lebih banyak kemudaratannya daripada kesewenang-wenangan atau kezaliman yang mereka lakukan. Akan lebih banyak keburukan-keburukan, kerusakan-kerusakan yang berlipat-lipat ganda daripada kita tetap taat meskipun mereka berbuat sewenang-wenang atau berbuat zalim. Bal fi sabri ala jurihim takfirus sayyiati wa mudafa'atul ujur. Bahkan katanya para ulama ikhwas sekalian, bahkan dalam kita taat atas bersabar kita, bahkan bal fi sabri ala jurihim takfirus sayyiati wa mudha'afatul ujur. Bahkan dengan kesabaran kita ikhwah sekalian atas kesewenang-wenangan, atas kejahatan, atas kezoliman pemerintah, itu akan menghapuskan keburukan-keburukan kita dan juga akan melipat gandakan pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha ta'ala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ma sallatahum alaina illa li fasadi a'malina. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menguasakan mereka atas diri kita kecuali karena buruknya amal-amal perbuatan kita. Wal jaza'u min jinsil amal, dan sesungguhnya balasan itu sesuai dengan jenis amal kita. Balasan itu akan setimpal dengan amal perbuatan kita. Balasan itu akan setimpal dengan perbuatan kita. Fa'alainal istihadu fil istighfar wa taubah wa islahil amal. Maka wajib atas kita untuk sungguh-sungguh dalam beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bertaubat kepadanya, dan juga kita memperbaiki amal-amal perbuatan kita. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Artinya, dan musibah apa saja yang menimpa kalian, maka sungguh itu fabima kasabat aydikum, maka sungguh itu karena sebab dari perbuatan tangan-tangan kalian sendiri, wa ya'fu an katsir, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala mengampuni banyak dari dosa-dosa dan kesalahan kalian. Surat Asy-Syura ayat yang ke-30. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha
Qultum anna hadza qul huwa min indi anfusikum. Surat Ali Imran ayat 165. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka tatkala kalian disimpa dengan suatu musibah, maka sungguh mereka pun telah ditimpa dengan musibah yang sama, yang dua kali semisal dengan itu. Fa qultum anna hadza. Kalian pun bertanya-tanya, kenapa bisa begini? Kenapa kita bisa ditimpa musibah seperti ini? Maka Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk mengatakan kepada para sahabat saat itu, pada kaumnya. Rasulullah memerintahkan kepada sahabat itu, Allah memerintahkan, qul huwa min indi anfusikum. Katakanlah musibah itu karena dari dosa-dosa kalian sendiri, karena kesalahan kalian sendiri. Huwa min indi anfusikum, berasal dari diri-diri kalian sendiri, maka yang terjadi musibah itu. Ali Imran ayat 165. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Dan apa saja musibah yang menimpa kalian dari kebaikan, maka sungguh itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma asabaka min sayyi'atin, dan apa saja yang musibah keburukan menimpa kalian, famin nafsi, maka itu berasal dari diri kalian sendiri. Surat An-Nisa ayat yang ke-79. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Surat Al-An'am ayat 129. Allah berfirman, wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Dan demikianlah kami kuasakan kepada mereka, berikan kepada mereka pemimpin-pemimpin zalim satu sama lain menjadi, maka kami kuasakan atas mereka tuh pemimpin-pemimpin yang zalim, orang-orang yang zalim. Karena apa? Bima kanu yaksibun, karena sebab apa yang telah mereka kerjakan. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dhan. Maka demikianlah kami kuasakan kepada orang-orang zalim itu sebagian yang lain. Karena apa yang telah mereka usahakan, telah mereka kerjakan. Faida. Nah, ini ikhwas kalian, coba antum perhatikan ini. Inilah yang intinya dari permasalahan ini, ikhwas kalian. Para ulama memberikan nasihat pada kita semua. Faida arada, dalam halaman 381, ikhwas kalian. Faida arada ar-ra'iyya ayatakhallasu min zulmil amiri zalim falyatruku zulma. Coba antum perhatikan ikhwas kalian. Maka apabila rakyat itu ingin melepaskan diri dari kezaliman pemerintah yang zalim, falyatruku zulma, maka mereka sendiri yang lebih dahulu meninggalkan perbuatan kezaliman. Di mana kita tahu ikhwas kalian, ya saya teringat di sini, ini dari anak sendiri, anak yang menambahkan atau anak taklik atau komentari. Ketahui ikhwas kalian, kezaliman yang paling besar itu adalah kesyirikan. Dan juga kemaksiatan yang lain. Kesyirikan yang paling tinggi, kemudian kebid'ahan, kemudian juga kemaksiatan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi coba ingat, ini menjadi pelajaran bagi ana dan kita semua ikhwas kalian, antum juga. Jadi para ulama telah menasihati, fa idza arada ar-ra'iyatu ayatakhallasu min zulmil amiri zalim falyatruku zulma. Maka apabila rakyat ini ingin melepaskan diri dari kezaliman pemimpin-pemimpin yang zalim, maka hendaklah mereka itu dahulu meninggalkan perbuatan zalim. Wa an Malik bin Dinar, dari Malik bin Dinar, annahu jaa fi ba'di kutubillah, bahwasanya telah ada keterangan dari sebagian kitabullah, dari kitab-kitab terdahulu. Anallahu al-malikul mulk, qulubul muluk biyadi, faman ata'ani ja'altuhum alaihi rahmatan, wa man asani ja'altuhum alaihi nikmatan, fala tashgilu anfusakum sabbal muluki lakin tubu aktifuhum alaikum. Ini dalam catatan kakinya. Ini adalah dari Israiliyat.
wa qad rafa'ahu ba'du du'afa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawahu at-Tabrani fil Awsat an Abi Darda. Qala ahli Sami fihi Ibrahim bin Rasid wa huwa matruk. Ya, ini ya sekedar untuk tambahan saja ikhwas kalian, tidak jadikan dasar tentunya. Jadi ada perkataan dari ini termasuk riwayat yang Israiliyat bahwasanya dari balik bin dinar dari kitab-kitab para kitab-kitabullah atau kitab dari sebelum Al-Qur'an bahwasanya seperti ini. Sesungguhnya aku adalah Allah, raja dari segala raja. Hati-hati para raja itu berada di tanganku. Maka barang siapa yang taat kepadaku, aku akan jadikan hati-hati raja itu merahmati, rahmatan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati para itu memiliki kasih sayang. Wa man asani, nah barang siapa yang berdurhaka kepadaku, ja'altuhum alaihi nikmatan. Barang siapa, maksudnya di sini rakyatnya itu bermaksiat kepadaku, maka aku akan jadikan pemimpin-pemimpin itu sebagai musibah bencana bagi mereka, nikmah bagi mereka. Fala tushgilu anfusakum, maka janganlah kalian sibukkan diri kalian dengan mencela para raja-raja atau para pemimpin. Lakin akan tetapi hendaklah kalian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya dengan itu aku akan jadikan hati-hati raja itu memiliki kasih sayang, akan bersikap lemah lembut kepada kalian. Allah taala alam. Mudah-mudahan dengan sedikit yang sampaikan ini bermanfaat buat saya sendiri dan ikhwas kalian sebagai jawaban saya atas banyaknya masukan tentang video-video yang berisi tentang peristiwa-peristiwa atau musibah-musibah yang terjadi pada zaman kita ini atau negeri kita tercinta ini. Jadi ya sebagaimana tadi saya ingatkan diri saya dan antum sekalian, sekali lagi saya ulangi nasihat ulama ini ikhwas kalian, bahwasanya dalam halaman 381, fa idza arada ar-ra'iyatu ayatakhallasu min zulmin amiriz zalim falyatruku zulma. Maka apabila rakyat itu ingin melepaskan diri dari kezaliman pemimpin-pemimpin yang zalim, falyatruku zulma, maka dalam mereka sendiri meninggalkan lebih dahulu perbuatan-perbuatan zalim atau kezaliman. Allahu ta'ala a'la wa a'lam. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat buat saya sendiri dan ikhwas sekalian. Naktafi bihada wa nahtatim qiraati au ahtatim qiraati au pembahasan ini ikhwas sekalian, atau yang saya bacakan untuk kita semua dengan kita membaca doa kafaratul majlis. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbaru hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina bidhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.